Hapus makeup sambil cerita. Sesuai request masih dari Korea, kali ini aku mau bahas salah satu kasus kekerasan anak yang heartbreaking banget, kasus Baby Jongin. Oke, langsung aja. Baby Jongin lahir pada 10 Juni 2019 dengan kondisi sehat dan berat 3,43 kg. Saat dia masih berusia 8 hari, ibu kandungnya terpaksa nitipin Jongin ke gereja karena nggak sanggup buat ngerawat. Jongin pun dibesarkan di panti asuhan sampai ia berusia 8 bulan. Sampai pada Februari 2020, Baby Jongin ini diadopsi oleh orang tua angkatnya, Jang Ha-young dan An Seung-geun. Sedikit tentang mereka, Jang Ha-young sang ibu lahir pada 4 November 1986. Ia merupakan seorang penerjemah dan pernah bersekolah di luar negeri. Sedangkan An Seung-geun lahir pada 18 Juni 1984 dan bekerja di stasiun TV CBS. Mereka sendiri memiliki seorang anak perempuan berusia 4 tahun dan dikatakan salah satu alasan mereka ingin adopsi Baby Jongin itu supaya anaknya ada teman main. Pokoknya mereka ini dikenal sebagai orang yang baik dan rajin ke gereja. Jadi setelah diperiksa sama panti asuhan, mereka ini dinyatakan layak untuk mengadopsi Baby Jongin. Tapi kenyataannya berbanding 180 derajat. Selama 8 bulan Baby Jongin tinggal dengan mereka, ternyata dia mengalami kekerasan yang sangat parah. Sampai pada 13 Oktober 2020, Baby Jongin ini dinyatakan meninggal. Kok bisa? Sebenarnya sebelum Baby Jongin ini meninggal, ternyata orang tuanya ini udah dilaporin 3 kali ke polisi. Pertama pada 25 Mei 2020, yang lapor itu guru TK Baby Jongin. Jadi gurunya tuh ngelihat ada kayak luka lebam gitu di pipi Baby Jongin, entah itu karena dipukul atau ditendang. Terus ada luka juga di belakang telinganya. Karena curiga, guru ini lapor dong ke polisi, tapi sayangnya pihak polisi katanya nggak nemuin bukti kekerasan dan nutup kasusnya gitu aja. Nah, laporan kedua pada 29 Juni 2020, seseorang ngelihat Baby Jongin ini ditinggal sendirian di mobil waktu musim panas lebih dari 1 jam. Melihat itu, dia lapor dong ke polisi dan lagi-lagi polisi nggak nganggep serius. Mereka bahkan nggak mulai investigasi sampai 1 bulan kemudian, dan waktu itu CCTV-nya ya udah nggak ada dan kasusnya ditutup. Terakhir, setelah laporan yang kedua, Baby Jongin ini sempat nggak masuk TK selama 2 bulan dari Juli sampai September 2020. Nah, pas Jongin masuk lagi, guru TK-nya shock banget ngeliat kondisinya, guys. Jongin ini kelihatan jauh lebih kurus dan tubuhnya banyak luka-luka. Akhirnya gurunya inisiatif bawa Jongin ke dokter dan setelah diperiksa, Jongin dinyatakan malnutrisi dan jelas-jelas mengalami kekerasan. Pihak dokter sendiri nyaranin polisi buat misahin Jongin dengan orang tua angkatnya. Tapi ternyata pihak polisi ini ada yang kenalin orang tua angkat Jongin. Karena terkenal baik, dipikir tuh nggak mungkin lah mereka ngelakuin kekerasan anak. Dan Jongin pun dibalikin lagi ke orang tua angkatnya, terus kasusnya ditutup. Sumpah kesel banget gak sih sama polisinya? Sampai pada 12 Oktober 2020, 1 hari sebelum Baby Jongin meninggal. Jadi hari itu Baby Jongin masih masuk TK dengan kondisi tubuh yang sangat buruk. Menurut gurunya, Jongin ini nggak bisa jalan, berdiri, makan ataupun minum sepanjang hari. Perutnya juga kelihatan bengkak, tapi dia sama sekali nggak nangis. Gurunya bahkan sempat telepon ke ibunya supaya datang gitu. Tapi setelah ngecek beberapa menit, ibu angkatnya ini bilang nggak ada yang mengkhawatirkan dan pergi gitu aja. Gak itu aja, waktu dijemput dari TK sama bapaknya, gurunya sempat bilang khawatir sama kondisi Jongin dan nyaranin buat diperiksa ke dokter. Tapi bapaknya malah maksa Jongin buat jalan beberapa langkah buat buktiin dia baik-baik aja dan pergi gitu aja dong. Dan keesokan harinya 13 Oktober 2020, ibu angkatnya ini diketahui maksa Jongin buat jalan dari jam 8.46 sampai 9.01. Katanya itu dia di videoin, terus Baby Jonginnya tuh kelihatan kesakitan gitu pas jalan, tapi ibunya malah teriak-teriak dan marah-marah dong. Sekitar jam 9.40, tetangga apartemen di bawah bilang kalau dengar suara kenceng kayak beban jatuh dari atas sekitar 4-5 kali. Jam 10.19, si ibu ini pergi nganterin anak kandungnya ke sekolah, terus sempat jalan-jalan dulu. Jadi Baby Jonginnya ditinggal sendirian gitu aja guys di rumah. Waktu balik ngeliat kondisi Baby Jongin yang udah kayak parah gitu, ibu Jang baru manggil taksi buat bawa ke rumah sakit. Super taksi yang ngeliat kondisi Baby Jongin udah mulai biru dan gak sadar nyaranin buat bawa pakai ambulans aja. Awalnya ibu Jang ini nolak, tapi setelah dipaksa akhirnya dia naik ambulans ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Jongin langsung dibawa ke UGD dan berusaha diselamatin. Kalian harus tahu guys, waktu dokter lagi nyoba nolongin Jongin, ibunya malah duduk di luar ruang UGD sambil online shopping. Gila emang. Tapi sayangnya Jongin gak bisa diselamatin dan pada hari itu juga meninggal. Dari hasil otopsi, dokter yang nanganin Jongin bilang kalau dari 20 tahun dia jadi dokter, di antara 3.800 orang, luka Jongin adalah yang paling parah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mulai dari tulang yang patah di 10 bagian, bahkan ada yang udah lama banget. Jadi dari patah tulang udah nyambung sendiri, ususnya robek, pendarahan di perut, sampai pankreasnya kepotong. Katanya kemungkinan ibunya tuh loncat dari sofa dan nginjek Baby Jongin sampai pankreasnya bisa kepotong. Akibatnya dari perbuatannya, pada 4 Mei 2021, ibu angkat Jongin, Jang Ha-young, dinyatakan bersalah dengan tuduhan pembunuhan dan kekerasan pada anak dan dihukum seumur hidup penjara. Sedangkan bapak angkatnya, An Seung-geun, ngaku dia kalau nggak tahu soal kelakuan istrinya dan dihukum 5 tahun penjara. Tapi setelah penyelidikan lebih lanjut, bapak An ini terbukti terlibat dan pada 26 November 2021 dinaikkan hukumannya jadi 35 tahun penjara. Oh iya, sama 5 polisi yang sempat terlibat waktu 3 kali laporan itu juga dapat hukuman. Oke, segitu dulu guys, kasusnya benar-benar bikin emosi dan sedih banget sih. Rest in peace Baby Jongin. Oh iya, jangan lupa follow IG aku juga ya guys, @jessicajh. Next cerita apa lagi?